Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Abimah Falah Astana, nomor presensi 1, dengan rekan-rekan saya, Muhammad Fahri Saputra, nomor presensi 20, Nafisa Uslifatun Jannah, nomor presensi 22, dan Agusta Arroyo Karunia, nomor presensi 5. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi unsur intrinsik cerpen, yaitu latar dan sudut pandang. Unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi dua bagian. Salah satu bagiannya adalah latar. Latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan penulis untuk menghidupkan peristiwa yang ada dalam cerpen. Latar dalam cerita pendek terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah lokasi di mana tokoh ataupun si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi. Seperti misalnya di sungai, di hutan, di rumah, dan di lapangan. Latar waktu. Waktu adalah salah satu latar cerita yang harus dimuat dalam sebuah karya. Latar waktu ini menggambarkan waktu peristiwa di mana peristiwa tersebut sedang berlangsung. Sedangkan latar suasana, suasana adalah salah satu jenis latar dalam sebuah cerita. Latar suasana merupakan lingkungan tempat tinggal tokoh ataupun kondisi batin tokoh. Sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengarnya. Sudut pandang orang pertama sampingan. Tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Kehadiran tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 4 bagian. Salah satu bagiannya yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah tokoh utama segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, serta tingkah laku ataupun kejadian tokoh aku yang digambarkan di cerita tersebut. Ia kemudian akan menjadi pusat kesadaran serta pusat dari cerita. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu yaitu penulis mengungkapkan apa yang terjadi dalam benak si tokoh. Contohnya, Malika menemui Kino yang tampak kusut dan tak terurus. Ia mendekatinya dan berpikir bahwa mantan pacarnya itu benar-benar menyedihkan sekali. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yakni ia atau dia. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Siang-siang bikin Indomie, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.